Memburuknya polusi udara di Jabodetabek belakangan ini membuat Presiden Jokowi mendorong kembali adanya opsi work from home bagi pekerja di DKI Jakarta. Hal ini diusulkan jadi bahan pertimbangan dalam rapat terbatas bersama Presiden Jokowi dan para menterinya di Istana Merdeka Jakarta. Hari ini, pekerja kantoran diusulkan di DKI bisa menerapkan kebijakan WFH dan untuk mengurangi polusi udara, Presiden juga fokus meningkatkan uji emisi kendaraan bermotor, memperbanyak ruang terbuka hijau, hingga mendorong penggunaan transportasi umum berbasis listrik. Banyak ruang terbuka hijau dan tentu saja ini memerlukan anggaran, siapkan anggaran. Dan jika diperlukan, kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office, work from home. Mungkin saya nggak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini, apakah 7525 atau angka yang lain. Buruknya kualitas udara di Jakarta tengah jadi sorotan, bahkan masuk kategori tidak sehat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK mengakui pencemaran udara di Jakarta terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Pemicunya disumbang dari polusi kendaraan bermotor sebanyak 44%, industri energi dan hingga manufaktur. Dirjen Pengendalian Pencemaran KLHK Sigit Reliantoro menyebut razia uji emisi kendaraan bisa jadi salah satu solusi yang turut dipakai seperti di Bangkok untuk mengurangi polusi. Sebetulnya kalau dilihat di Jakarta itu ada 24,5 juta kendaraan bermotor yang ada di Jakarta. Nah, tadi kalau dihitung itu sudah cukup besar untuk menjadi sumber emisi yang dominan. Dan memang menjadi sumber emisi dominan. Kalau semuanya bisa memenuhi baku mutu, maka tadi paling tidak sudah mulai terjaga. Ini juga belajar dari bagaimana Bangkok itu melakukan perbaikan kualitas udara. Yang paling kunci di Bangkok itu memang adalah memastikan semua kendaraan itu dipelihara dan dioperasikan sesuai dengan standar dan atau baku mutu. Sementara Walhi Jakarta menyebut belum ada upaya serius dari pemerintah pusat menangani polusi udara, termasuk opsi pemindahan ibu kota negara ke IKN yang dirasa tidak tepat jika Jakarta dan wilayah sekitarnya masih dijadikan pusat bisnis. Keliruan yang besar dari Presiden dengan menyatakan bahwa pindah ibu kota negara juga berarti mengurangi beban Jakarta. Kita bisa melihat lagi bagaimana pemerintah memproyeksikan Jakarta ke depannya begitu masih sebagai pusat bisnis dunia. Kota bisnis dunia yang itu juga berarti ada wilayah-wilayah yang lain seperti Banten dan juga beberapa kota yang masuk ke dalam Jawa Barat yang menjadi wilayah penyangganya yang juga pasti akan terus bergerak dari mulai infrastruktur maupun pergerakan mobilisasi manusia dan kendaraan tentunya dan juga pembangunan infrastruktur untuk kebutuhan-kebutuhan menjadikan Jakarta sebagai kota bisnis dunia. Pada Kamis 10 Agustus 2023 yang lalu, Jakarta menduduki posisi pertama sebagai kota dengan udara terburuk di dunia. Saat itu, indeks kualitas udara Jakarta 158, lebih buruk dari Dubai, Uni Emirat Arab, dan Lahore, Pakistan. Kini, pemerintah pusat berupaya mengusulkan sejumlah opsi saat Presiden menggelar rapat terbatas membahas buruknya kualitas udara di Jakarta. Salah satunya usulan work from home bagi pekerja di Jakarta demi mengurangi polusi udara. Tim Liputan, Kompas TV. Pemerintah mengusulkan kebijakan work from home bagi pekerja di DKI Jakarta untuk mengurangi polusi udara. Lalu bagaimana tanggapan sejumlah warga soal adanya usulan kebijakan WFH ini? Berikut liputannya. Udara ya buat kesehatan saya ini udah flu nih, udah seminggu saya. Jadi sakit tenggorokan, flu lah. Saya setuju aja, Mas. Setuju. Mengurangi polusi, kemacetan. Apalagi pekerjaan kita bisa dikerjakan di rumah. Secara pribadi sebenarnya setuju ya, apalagi kita selama 2 tahun lebih pandemi udah dilatih bisa WFH dan
it's working, kayaknya bisa gitu, dan opsi dengan adanya kondisi kualitas udara yang buruk di Jakarta, kenapa enggak gitu di beberapa sektor. Jadi kalau WFH lagi, ya tergantung sih Mas. Masalahnya WFH itu kan tetap aja kita juga keluar juga kan. Bahasanya begitu, apakah WFH itu maksimal atau enggak, itu yang harus dinilai, bukan karena udaranya. Memburuknya polusi udara di Jabodetabek belakangan membuat Presiden Jokowi mendorong sejumlah usulan kebijakan. Lebih lengkapnya kita akan tanyakan ke jurnalis Kompas TV, Jona Hamonangan di Kompleks Kepresidenan Jakarta. Jona, apa saja usulan jangka pendek untuk mengurangi polusi udara? Ya Audrey, terkait penanganan ini terbagi dalam 3 tahap, yaitu strategi pendek, menengah, dan strategi panjang. Nah, untuk strategi pendek ini yang pertama adalah memindahkan para pekerja, jadi istilah sederhananya adalah secara hybrid atau work from home. Namun terkait dengan work from home ini memang harus masih dikaji terkait dengan kebijakannya, apakah kebijakannya akan sama seperti dulu, apakah mungkin ada pembagian seperti 50-20 ataupun pembagian lainnya. Nah, yang kedua adalah adanya rekayasa cuaca. Jadi rekayasa cuaca ini merupakan intervensi langsung dari pemerintah. Jadi rekayasa ini seperti membangkitkan atau membuat hujan. Jadi dengan menerbangkan pesawat dan juga menaburkan seperti garam atau dari benda kimia lainnya. Jadi ada hujan yang turun dan ini menyebabkan adanya perputaran khususnya sirkulasi udara. Nah, untuk strategi lain seperti strategi jangka menengah dan strategi jangka panjang ini memang harus menunggu dari kementerian lain, dikarenakan memang ada beberapa strategi pemerintah seperti masyarakat dihimbau menggunakan transportasi umum dan juga dari kendaraan dari yang sebelumnya menggunakan fosil atau kendaraan bahan bakar minyak dialihkan menuju kendaraan listrik. Jadi ini merupakan salah satu cara atau langkah agar polusi udara di Jakarta bisa menurun. Apalagi kalau kita lihat selama 2 minggu belakangan ini terasa sekali yang buat tinggal di Jakarta mungkin ada yang batuk atau pilek ataupun mata terasa pedih dikarenakan memang polusi udara ini memang cukup buruk. Nah, ini merupakan salah satu intervensi dilakukan oleh pemerintah khususnya Presiden Joko Widodo agar masyarakat yang tinggal di Jakarta ini bisa merasakan adanya dampak penurunan khususnya polusi yang udara. Terkait dengan adanya kebijakan artinya work from home atau kebijakan yang diterapkan di Jakarta, berikut pernyataan dari PJ Gub DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Untuk mengurangi pencemaran udara khususnya di Jakarta dan secara umum di Jabodetabek. Work from home untuk mengurangi transportasi yang digunakan oleh PNS DKI Jakarta. Artinya work from home itu 50% atau 60% dan 40% untuk mengurangi kegiatan hari-hari di Pemda DKI. Dan tadi kami minta juga kementerian lain juga bisa bersama-sama melakukan work from home yang berikut. Ya Audrey, bila untuk strategi jangka menengah diarahkan masyarakat menggunakan kendaraan listrik, untuk strategi jangka panjangnya adalah akan dilakukan mitigasi. Nah, untuk mitigasi ini tentu saja akan melibatkan beberapa stakeholder agar kebijakan penurunan polusi akan berdampak sangat efektif dan masyarakat di Jakarta bisa merasakan efektivitas dari polusi yang rendah ini. Audrey? Ada beberapa kebijakan untuk mengurangi polusi di ibu kota, ada jangka pendek sampai jangka panjang. Terima kasih laporannya, Jona Hamonangan, jurnalis Kompas TV.